Sungguh betapa banyak ayah yang merasa telah memuliakan anaknya, membelikannya mainan, membelikannya PS, membelikannya gadget, memberikan hadiah di ulang tahunnya dengan handphone yang mahal, dengan iPhone. Lalu setelah itu ditinggalkan anaknya, dia merasa telah memuliakan anaknya, padahal dia sedang memulai kehancuran buat anaknya. Kita lihat realita hari ini, banyak ayah yang tidak lagi jadi imam di dalam rumahnya. Anak-anak belajar Islam bukan dari lisannya. Anak-anak mendapatkan informasi, pelajaran dari gadget dan internet yang tak terarah. Istri kehilangan sandaran dan kemudian anak kehilangan panutan. Di banyak rumah tak lagi terdengar tilawah. Yang terdengar adalah teriakan, perselisihan dan keluhan yang tak berkesudahan. Dan akhirnya kita menyaksikan fenomena yang menggetarkan dan menakutkan. Remaja yang makin jauh daripada adab Islam, suami yang hilang daripada tanggung jawab, dan keluarga yang tanpa ruh daripada Islam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, dalam kitab Tuhfatul Mawdud bi Ahkamil Maulud, Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah mencatat dengan getir, menyampaikan dengan tajam, sesungguhnya di antara sebab terbesar rusaknya anak-anak saat ini adalah karena para ayah menelantarkan mereka, tidak mendidik mereka sebagaimana mestinya, dan membiarkan mereka seperti binatang yang tidak diajari dengan kebaikan, sehingga ketika anak itu rusak, maka dosa terbesar itu ditanggung oleh sang ayah. Dan ironinya adalah ketika hari ini banyak orang tua, terutama sang ayah, merasa telah membesarkan anaknya, menyayangi anaknya, memuliakan anaknya, padahal sesungguhnya kata Ibn Qayyim Al-Jauziyah, dia sedang menghinakan dan merendahkan anak-anaknya. Ia berkata, wa kam mimman yu'azzimu waladahu wa yukrimuhu wa yadhunnu annahu qad akramah wa qad ahanahu a'dhamal ihanah wa huwa la yash'ur. Sungguh betapa banyak ayah yang merasa telah memuliakan anaknya, membelikannya mainan, membelikannya PS, membelikannya gadget, memberikan hadiah di ulang tahunnya dengan handphone yang mahal, dengan iPhone. Lalu setelah itu ditinggalkan anaknya, dia merasa telah memuliakan anaknya, padahal dia sedang memulai kehancuran buat anaknya. Dia sibuk dengan pekerjaannya dan anak sudah mulai hilang konsentrasinya, dirusak oleh hadiah-hadiah yang telah diberikan oleh orang tuanya. Kalimat Al-Imam Ibn Qayyim itu begitu dalam, namun itu adalah bentuk perhatian daripada para ulama kita kepada kita, wahai para ayah, yang sangat mendambakan muncul dan lahirnya para generasi yang terbaik, generasi yang anfa'uhum linnas, yang paling memberikan manfaat untuk manusia dan umat. Bahwa sesungguhnya Ibnu Qayyim mengingatkan kita tanggung jawab seorang ayah tidak berhenti hanya ketika kita menikah, tapi bahkan justru dimulai sejak ia mengucapkan akad. Demikian Al-Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menuliskan dengan pena yang meneteskan hikmah, as-sabiyyu amanatun 'inda walidayhi wa qalbuhu dhahir jawharatun nafisatun sadijatun. Sesungguhnya anak adalah amanah di tangan orang tuanya, hatinya yang suci laksana permata murni yang belum diukir. Jika dibiasakan dengan kebaikan, ia akan tumbuh dalam kebaikan dan berbahagialah dia di dunia dan di akhirat. Namun jika ia dibiarkan seperti hewan yang terlantar, ia akan celaka dan binasa, dan dosa itu ditanggung di pundak orang tua yang mengurusnya. Oleh karenanya, wahai para ayah, ini kalimat bukan cambuk untuk menyakiti kita, tapi cermin agar kita menatap diri kita sendiri, seberapa jauh kita telah menjaga amanah yang diberikan Allah kepada kita berupa anak-anak kita. Anak tidak hanya butuh nasi untuk hidup, tapi juga butuh iman untuk bertahan, butuh teladan untuk berjalan, dan butuh doa untuk tumbuh kuat.